Ini mungkin agak lumayan materinya ya. Karena di sini Ibnu Athaillah mengatakan begini, ini sindiran Pak, sindiran buat saya pribadi juga, sindiran juga buat jamaah semua. Maksudnya gimana kan? Gini, man siapa orang, man sahajalma, mujiban, anu sering ngajawab, ro'aita, apapun yang dia lihat, angkul lima, segala sesuatu perkara yang dia lihat, terus dia tanyakan, terus dia jawab, maka sesungguhnya orang ini bohong Pak, bodoh. Nah sih kan maksudnya, iya Pak ya. Ingat Pak, ketika kita selalu menjawab masalah yang kita lihat, sebenarnya kita itu bodoh. Tapi ini belum beres. Maksudnya gimana Kang? Batin Pak. Maka di sini Allah mengatakan tadi, wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Ini urusannya batin Pak. Ya misalnya contoh kayak si Dewan, makanya sering ngomong gitu kan, lamun mana nampu juri, kalau Bapak lihat juri terus Bapak komunikasi, terus kita ngomongnya ke orang ya, dia cina kia, apapun yang kita lihat urusan batinia itu sebenarnya tidak harus benar, karena etaknya masih kene aya bumbuna di bangsa jin. Makanya ya seperti kia lah. Misalkan saya lihat ya, waduh, misalkan ada rumah dari para jamaah, misalkan, waduh, baik batur iya. Sebenarnya bukan kita, bukan berarti saya nggak mau nolong. Urusan batin itu sulit Pak. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Batin itu kalau dalam tasawuf, kalau toriko itu sir Pak, rahasia. Seperti contoh gini, nih, Bapak rajin ngaji, Bapak rajin sholat. Pokoknya Bapak nikmat lah, nyaman, sholat nyaman, ngaji nyaman gitu kan. Terus tiba-tiba istri Bapak di rumah ngomong, ngaji wae, sholat wae, tapi perilaku kieu wae. Itu sir Pak. Ketika Bapak mengatakan Bu, coba deh Ibu, Bapak malah didebat sih ya. Bisa apa? Bu istri Bapak malah dijebat kan, malah didebat, malah disalahkan. Emang ayah kan? Ayah, dalilnya. Wah, ragu cuma bejaan. Gini Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini Pak. Apabila batin kita, sir kita yang ada di dalam hati diungkapkan, diberitahukan kepada orang yang ilmunya belum nyampe, jawabannya apa yang ditakutkan? Bapak akan diingkarkan, Bapak akan dikafirkan. Bejaan. Karena dia belum nyampe. So berapa Bapak akhirnya misalnya dalam makom dikir sudah nyampe, dibejakan kajelman can nyampe kemana? Wah, pokoknya benar kan? Ini bukan kata saya, silakan buka dalam Hikam halaman 60 di situ ada. Bohong, kira-kira cuma koskil. Iya memang seperti itu Pak. Di sini ada riwayat dari mungkin Bapak pernah mendengar kisah Al-Halaj. Al-Halaj itu kan dia mengatakan ma'afil jubati ilallah, gitu kan, sama seperti kata-kata Siti Jenar ya, ma'afil jubati ilallah, gitu kan. Namun bahasa orang mah kata-kata artinya teh gila, supaya gampang dipahami ya, di logatan rada liar lah. Maksudnya gimana kan? Ma'afil jubati ilallah, di jubah ini tidak ada apapun terkecuali Allah. Liar, ngaji kita malah mencanapi mah. Makanya saya rada di filter Pak. Bukan jubahnya, tapi yang dilihat itu Allah. Ini Pak, makanya kan saya pernah baca sejarah. Bapak tahu nggak Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu? Itu Sayyidina Husain pernah mengatakan begini Pak, di dalam kitab sejarahnya. Sayyidina Husain mengatakan begini, ilmu itu seperti mutiara Pak, ilmu itu seperti berlian. Maksudnya bagaimana? Apapun itu bentuknya, kalau mutiara itu diberitahukan kepada orang yang tidak mengerti, itu akan menjadi tojaiyah, tolak belakang, jadi debat kosong. Sebenarnya itu Sayyidina Husain, makanya Sayyidina Husain dipaehan.
Karena masyarakat pada waktu itu belum mengerti nyokos Gus Dur weh. Gus Dur gitu kan. Gus Dur mengatakan begini. Perlu 24 tahun Pak kita untuk memahami kata-kata Gus Dur. Kenapa? Ya orang otak orang tenepi, sir orang tenepi. Coba kalau misalkan nyampe gitu kan, wah bener-benernya seminggu lah sebulan, 23 tahun Pak kita bisa mengerti apa yang dikatakan Gus Dur. Oh itu loh Bapak ya sejarah begitu Pak. Makanya tentang sir ini luar biasa. Sir ini amanat dari Allah untuk kita. Terkadang tidak bisa diungkapkan. Kalau diungkapkan, kalau diceritakan, itu malah akan menjadi bumerang. Malah orang itu akan ingkar ke kita. Misalkan saya mungkin po juri ya, Pak, gini, oh Ustaz Pak, sesat Ustaz sholat apa aja kan? Ngomong tuh juri Pak. Makanya repehkan, baik. Wakola di sini dijelaskan. Wakola al-Imam Abu Hurairah mengatakan begini. Abu Hurairah, aku hafal ilmu dari Rasulullah. Jadi ya, Abu Hurairah teh kieu Pak ngomongna teh, urang nyaho cenah ilmu nu aya di Rasulullah cenah. Sababaraha ribu cenah. 1000 ku saya diungkapkan ke masyarakat, 1000 ku saya ditutupan. Makanya ilmu itu memang ada yang bisa diceritakan, ada yang tidak bisa diceritakan. Lamun makomna kieu mah ya. Kemarin kan saya pernah mengatakan ya pas waktu subuh, nah kita subuh, gitu ya. Tinggal aku ya. Ngaji kan dari subuh. Ya. Saya pernah mengatakan Pak subuh ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Cobalah kita merendah Pak. Coba nonton merendahkan diri sendiri Pak. Iya, cara merendahkan diri sendiri itu kieu ya Pak. Misalkan contohnya, saya silaturahmi, misalkan ke Amal Sadeli, Galunggung. Ketika kita silaturahmi ke Amal Sadeli, terus kita kieu Pak mengatakan kieu. Aduh ya Allah, saya mah hina, isin, malu, takut terlihat bahwa saya kan orang yang banyak dosa, gitu kan? Itu kan bapak teh menghisap Pak. Bapak teh menghisap diri sendiri, malu gitu kan? Arek-arek amplop jeung santai. Jeung ulama aja kan? Pak, ibu saya dibacaan rahasia na TikTok Pak. Saya ge sama Pak. Ya Allah, ulang era Batur Pamursid, ketika misalkan Bapak bertamu ke para ulama, terus orang-orang dimuliakan lah gitunya. Orang-orang mah dimuliakan, disuruh masuk ke ruangan, disuruh masuk kemana. Bapak mah di luar kieu we. Ya Allah, saya mah era, dan saya mah loba dosa, jadi we kita panggil, hampura we Gusti abi mah da jelema loba dosa geuning kos kieu. Bapak sudah menghisap diri sendiri. Tapi Bapak tidak berhenti hati teh Pak. Selalu pikir Allah. Lamun itu bener wali, TikToknya. Coba ya. Mungkin ulama anu kitu teh ngomong di luar aya wali lah. Seperti Bahan Napi waktu ulang tahun NU di Sidoarjo. Bahan Napi kan gitu. Bahan Napi Batu Jaya. Pakai duduk kuy gitu kan. Di Sidoarjo, enggak tahu apa lah. Tapi ketika iya yang berenang ulama-ulama di luar panggungnya, masai gitu di luar panggung, Bahan Napi kan tak kieu Diu, ada ketatangkan, tapi TikTok Pak. Batur mamul ya, benernya di luar teh urang jelema dosa kieu. TikTok akara, aya wali cuma mana ya? Ulah kieu, ulin ke tempat bersih, Bapak silaturahmi ke tempat bersih, tapi kieu goblok itu dipanggil-panggil, dipanggil. Aku yakin Bapak panggil. Oh apa? Tapi kalau Bapak ieu TikTok, dikir ya Allah, ya Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Bapak selalu menghisap diri Bapak, merasa diri kita teh rendah, hina. Itu kalau TikTok Pak, makom merasana TikTok, Bapak benar tak panggil. Aya jelema soleh barudak cenah di luar. Pak makom gitu teh. Tak iya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah itu memang memberi pengetahuan kita itu sedikit. Makom rasa ini yang tidak bisa diberikan rahasia. Malah ketika ada orang yang misalkan saya tamu ya, misalkan mau hujan kan tamu ya kayak mas saya teh,
Misalnya Bang Ujang ya, cek Bang Ujang teh, orang macam kau usah dulu itu tanah disuguhan, wah orang mahina, cager ya, TikTok orang teh Bang Ujangnya, di luar yang tukang karaokean ya, wah asal poin gitu, kita bener kok sok beda apa, rasa TikTok, di bener sok beda apa, so gara bapak, ama Abdul Haq Cicapa, ama Abdul Haq Cibarusa, Kiai Haji Zainal Abidin Cicapa Warna Raja, sama Kosim Mursid Toriko di Cilongo, dulu memang seperti itu. Ingat, ini sifatnya, puntennya. Tadi kenal sih ini lagi. Man ra'aitahu mujiban. Engkau jangan selalu menjawab apapun yang engkau lihat, apapun yang engkau rasakan di dalam batinmu jangan dijawab, Pak. Kadang kita bumerang, malah di dima diceritakan punten. Itu rada inya, khususnya dipilkan ya supaya kita jawab lagi. Malah di sini dikatakan begini, Pak. Ala wujudi jahlin, orang yang selalu mengadakan atau menjawab, mengiyakan, maka sesungguhnya dia itu bodoh, Pak, hianat. Ya seperti dukun, we bakal kieu, ke 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 bakal kieu. Sesungguhnya dia itu bodoh, Pak. Batin itu urusan Tuhan, urusan Allah, makanya nyentos supaya ditutup. Kan kalau misalkan terbuka gimana? Maka orang-orang seperti itu akan duduk pada waktu malam hari. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku melebihi pengetahuanmu, aku melebihi ketahuanmu. Itu namakan milaan Allah seperti gitu. Nah, seperti gitu, Pak. Makanya itu kan makomnya beda, Pak. Lain makom syariat ini, makom arifin TikTok. Makanya, nah kita nyambung nanti karena nafsu. Anu harita yang dulu saya pernah bahas, lawa Mahmud Ma'anak. Wah, mau berem ya. Wih, jangan mau gini dia. Mau hidung yuk, mau makan yuk. Begitu, emang gitu, Pak. Tapi kita ngomong. Jadi ditahan gitu, lisannya ditahan. Nah seperti gitu, Pak. Seperti Al-Halal, Sayyidina Jenar, Abu Hurairah, Sayyidina Hasan bin Ali, Rasulullah. Ini semua ada keterangannya. Dalil Qur'annya mana? Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Makanya para wali itu TikTok. Nah itu kalau merasa kayak gitu. Makanya ini mah agak beda, pembahasannya agak beda. Makanya orang-orang yang bisa merasakan seperti itu, sesungguhnya orang itu adalah yang bersih jiwanya. Ingat, Pak, Bapak ingin bisa begitu jauh. Tapi ketika Bapak sudah bersih jiwanya, baru bisa. Lihat di dalam surat Asy-Syamsi wa Duhaha ayat 9 sampai ayat 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya pakai tafsir ya. Qad aflaha, bahagialah orang-orang. Man, siapa orang? Zakat yang bersih, bukan tubuhnya yang bersih, tapi jiwanya. Di balik bahasanya, orang yang bersih jiwanya, sesungguhnya orang itulah yang akan selalu bahagia. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba, barang siapa yang kotor jiwanya, dassaha, rugi, Pak, hidup di dunia. Kok bisa rugi kan? Nah, capek, Pak. Orang itu kalau jiwanya kotor itu capek. Karena itu jadi penyakit sih ya, algoritma puter sih ya. Ingat, mana sebut ngajinya? Langkah baik ya ngaji mah. Ya. Emang bener kan? Usah diterangkan. Ya, puter. Oh jangan kieu. Ya kabehan mana geus areup sama. Kenapa orang zaman sekarang itu gampang stres? Karena hausnya validasi. Ai validasi naon? Pengaku. Iya, Bang Ujang. Misalkan ada orang, iya Pak, gara-gara nanya efek lagi kan. Ada orang, misalkan umur 30 tahun, itu dia sudah kerja di PT, status karyawan, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Mang Ujang umur 30 tahun, tapi belum kerja, pengangguran, belum punya apa-apa. Nah, orang kalau haus validasi, kita Mang Ujang teh ngomong gini, Pak. Batur mah umur 30 tahun teh geus gawe, geus boga imah, geus boga mobil. Ini urang mah can boga nanaon, ya Allah umur 30 tahun teh. Tok. Itu validasi
Validasi Pak, validasi itu pengakuan. Hikam itu membolehkan, itu motivasi, himatul aliyah. Engke timbulan kieu mau ujang, aing bisa umur 30 tahun mah engke. Sok beja udah ditunda gitu. Apalagi sekarang sistemnya kan begitu kan. Tuh, lihat, orang 25 tahun dia udah begitu, udah punya ini, udah kerja ini, Itu tuh namanya validasi, Pak. Oh, ini bisa nih gitu, Pak. Orang kalau udah terjebak di dalam seperti itu, sulit, Pak, untuk keluarnya. Stres lo aya. Sok tinggal gerangonya, berita-berita nu aya berseliweran di dunia media sosial. Orang udah kerja, penghasilan 2 juta, punya anak, punya istri, himpitan ekonomi, haus validasi, dipaekan ke pamajikan anak, dimutilasi. Karena naon? Karena keluarga anak menuntut. Tuh, batur mah geus kabeli ieu. Tuh, batur mah geus kieu. Ini namanya validasi teh gitu, karena pengakuan, Pak. Haus kita ini, haus pengakuan. Orang kalau udah terjebak seperti itu selesai, Pak. Batur mah 20 tahun geus beunghar, geus boga sawah, geus boga ieu. Aya urang umur 20 tahun kieu-kieu wae teh geuningan validasi tah mulai. Aing ge bisa mulai, Pak. Muter di otak teh. Kumaha carana aing bisa seperti gitu? Kalau tapi begitu, Pak. Sobra. Biasana anu ngalaman mah budak ora. Urang geus umur 25 tahun. Can gawe kenenya di pabrik mulai stres otakna teh sok we. Beban mulai timbul. Orang mau umur 25 tahun teh geus gawe. Geus boga penghasilan, aya urang kieu wae dagang anggur. Dagang anggurnya. Tapi ulah pakai spasi. Dagang anggur gitu dia, ulah pakai spasi. Lain dagang anggur tapi ulah pakai spasi. Dagang anggur, misalnya gitu ya, lain dagang anggur. Kamu 25 tahun sih orang kieu wae dagang we anggur misalnya. Mulai tah mau jalan. Mulai himpitan, mulai beban mulai timbul. Omongan-omongan dari tetangga, dari teman-teman, dari masyarakat. Itu mulai di depan timbul, validasi muncul. Beban terkuat, stres do aya. Naon coba ujung-ujungna? Ngalamar jadi admin semua. Biar. Cuma bener lah, begitu. Ini yang paling bahaya, bener. Sok tanyakan, we. Makanya zaman sekarang itu yang dilihat berhasil itu orang yang di umur 30 tahun ke bawah dia sudah berhasil. Itu Pak. Itu. Makanya nih, ini teh salah satu tipuan. Makanya kalau kita nggak belajar hikam, psikolog kita tidak ditanami oleh hikam, kita akan selalu tertipu, Pak. Itu tuh bukan nyaman, itu tuh tipuan sebenarnya, Pak. Kalian itu boleh melihat seseorang itu sebagai contoh untuk motivasi hidup kalian, tapi jangan dijadikan validasi. Harusnya kalian itu memperbanyak literasi. Maksudnya kumaha kan? Eta tipuan begitu teh. Nah, hukum dunia teh eta. Ya, saya mau bikin analogi anu gampang banyak. Kalian ingin tahu hukum dunia itu apa? Hukum dunia itu saya pernah beberapa kali mengatakan ke bapak-bapak, dunia itu sifat, Pak, bukan benda. Dunia itu apa? Sifat, Pak, bukan benda. Dunia mataul guru, dunia menipu. Bukan uang, bukan mobil, bukan jabatan, bukan tanah. Tapi lolobana jelema teh katipu ketika geus boga mobil, tanah, jabatan gitu tak. Cara ilmu mantek mah gitu tak. Artinya dunia teh tipuan. Contoh seperti kieu ya. Ya, dunia mah panipuna pinter, Pak. Kayak guru-guru SMA. Geus lulus ame babari gawe. Geus gawe hayang guru-guru kawin. Terus boga anak, bahagia teh jigana nambah lieur. Ya gitu kan? Mungkin geus boga anak, geus boga ieu. Aing baheula mah keur ngorang teu lieur. Bisa nya balik deui ka masa kecil. Dunia teh kitu, Pak, nipuna teh. Coba tanyakan, Pak. Jigana lamun misalkan saya beunghar, banyak uang, bahagia ya hidup saya. Ketika Bapak sudah bahagia apa? Nih, ieu teh kurang sare. Mikiran ieu. Mikirnya baheula saya mah teu pati lieur. Itu sifat dunia seperti itu. Eta teh kita teh sudah tertipu, Pak. Geus SD hayang SMP. Geus SMP hayang SMA. Geus SMA hayang gawe. Geus gawe hayang kawin. Geus kawin hayang boga budak.
dibecakan siapa? Makanya sampai kapanpun nama dunia tidak ada yang abadi. Sok tanya mau jam rasa purek, dah geus sana tuh. Geus sampai purek nanti. Guys, tutup. Karena sebelah leungit, nggak ada yang abadi pak. Sesuatu di dunia itu nggak ada yang abadi. Makanya ad-dunya mataul gurur. Dunia menipu. Coba jerak. Baheula tuh, pertanyaan malam. Dulu Bang Alam, misalkan waktu pengangguran ingin kerja, sesudah kerja ingin jadi pengangguran tuh. Dunia atipu kan, luar biasa kan? Ya kan? Kok bisa sih kan ingin contoh seperti itu? Karena pengalaman pribadi saya pak. Dulu saya zaman sekolah, zaman anak-anak, zaman pesantren, bebas kan? Sare nungguan kiriman di kolong pesantren pak. Nungguan beas, nungguan bakal di kolong. Ketika geus keluar di pesantren gitu kan. Akhirnya di masyarakat asa hayang ngomong deui. Nah gitu we. Dunia nipu dunia mah. Orang lain banyak bodohnya gitu kan punya. Sesuatu yang menipu itu sebenarnya dunia. Makanya punten Pak. Saya juga sama. Enggak ada orang yang tidak ditipu oleh dunia. Sekelas ulama, wali, itu semua tertipu pak. Makanya kan Ibnu Athaillah selalu mengatakan minimal filaili wan nahari 24 jam. Katipu ku dunia misalnya 3 jam, sisana tidak. Itu pak. Yes. Yang lebih parah itu dunia itu menipu melalui anak pak. Anak, istri, keluarga, teman-teman itu. Dalilnya istri mana? Ku angkusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga, jangan menjadikan sebagai wasilah kamu masuk neraka. Cirina ketika istri sudah menjadi hubu dunia nah, kieu. Ketika bapak rek ngaji, mau ulang ngaji pak, hujan kieu mangeunaheun bisa teh. Jadi tak bisa teh. Tak berarti jadi hubu karena kita sudah tertipu. Satu. Luka dua misalkan anak, ketika misalkan bapak rek ngaji teh, yang jajan pak, terjadi mah jajan teh. Cina tuh bisa, cina orang tuh bisa ngaji, udah kayak jajan, tak berarti anaknya sudah jadi dunia. Teman sama pak, teman sama. Ulah wakang ngaji di studio heula we ngopi heula. Nah itu sudah jadi dunia. Hubungan dunia itu bukan hanya soal materi pak, keluarga, anak, orang tua, istri itu juga sama sudah menjadi hubungan. Karena dunia itu tipuan. Pertanyaannya gini, Kang, kalau misalkan anak sakit, kita milih mana? Milih ngaji atau milih anak? Saya tanya ke Bapak, kalau Bapak di situ mengatakan urgent, oke, silakan Pak, silakan. Iya, berarti misalkan, oh saya milih anak kan, nggak apa-apa. Terkadang ridho Allah memang kita tidak tahu ditempatkan di mana. Tapi kadang-kadang kan cina budak gering punah, tak colok patlok cina di SD. Misalkan itu kan bukan hal-hal yang terlalu besar, tapi kita kan tertipu sehingga kita tidak jadi ngaji, sholat, melakukan hal-hal baik. Nah itu sudah termasuk tipuan. Berarti sudah menjadi hubu dunia. Pak, minimal 1 hari 1 malam kita tidak tertipu. Lamun bapak tidur 8 jam berarti sisa 8 jam dipakai apa pak aktivitas? Nah udah sampai ketipu. Kalau misalkan kita setengah jam ibadah kepada Allah, sisanya lagi tidak, berarti selama 1 hari itu kita kebanyakan sudah tertipu oleh urusan. Nah itu makanya pak, dunia itu bukan masalah jabatan, bukan masalah uang, mobil itu silakan. Cuman ya kita udah lama banget ngaji ke Andes, jadi seolah-olah dunia itu ya mobil, iman, duit, mobil, iman, duit. Enggak pak, anak, istri, orang tua. Kamu ada kuaid. Dulu almarhum pernah mengatakan la ta'ata maksiata fi khalqillah. La ta'ata maksiati fi khalqillah. Itu kuaid pak. Usul fikih mengatakan jangan engkau taat kepada seseorang walaupun itu orang tua kandungmu ketika dia menjerumuskan untuk maksiat kepada. Itu ekstrim kan, kawaid itu mah. La ta'ata, ulah taat, maksiat. Kenapa ya urusan anak maksiat? Nu ngajerumuskeun maksiat. Fi khalqillah. Jangan engkau taat kepada makhluk kalau makhluk itu menjerumuskanmu ke dalam maksiat.
Cuman ini kan saya baru mengatakan qawaid ini Pak. Jadi lebih ekstrim, itu lebih bahaya. Kan kenapa nggak dibahas yang tadi? Saya nggak berani membahas masalah sirip. Saya nggak berani membahas masalah ini. Cuman ini identik contohnya lebih kepada paranormal. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia katakan, urusan batinnya, urusan sir itu tidak bisa diungkapkan Pak. Dari 10 yang saya lihat, malahan jangan semua diungkapkan. Ya hiji mah wajar, tapi kalau semua berarti saya termasuk khianat. Sir itu amanah, rahasia itu amanah. Bapak bisa nyaman dikir, Bapak bisa nyaman ngaji, Bapak bisa nyaman berjamaah. Tapi sir di Allah Pak. Ketika Bapak mengatakan kepada orang yang belum sampai levelnya, itu malah yang terjadi itu perdebatan siapa? Mungkin Bapak mau eleh. Sok we. Jadi orang bingungnya ngobrol teh eleh jeung kieu nya eleh, bukan Bapak yang kalah sebenarnya, tapi Bapak itu nggak bisa jawab. Makanya lamun ngobrol jeung jelema nur memang rada kurang paham, otaknya belum nyampe, lebih baik kita ya percuma Pak. Nah ini jadi memang materi ini memang agak ekstrim ya. Cuman ini memang sindiran juga buat bapak-bapak pribadi, khususnya buat saya. Apapun yang kita lihat, urusan sir batin jangan dijawab, jangan dipublikasikan. Tapi kalau urusan dohir ya silakan. Ini kan urusannya kan batin. Kalau batin itu seperti itu. Misalkan bapak mimpi jeung Kanjeng Rasul, jangan diungkapkan Pak. Bapak lebih disebut kafir. Tunggal kue kemet ayam, tunggal kue liwai, kalau kendra, enak bumerang bijanya sih. Saya ini memang benar. Namanya Rocky bijung Nabi. Padahal kan sirma kan tidak melihat amalia Pak. Iya. Kalau Allah sudah menghendaki status orang itu apapun, ketika Allah sudah menghendaki, Bapak bisa Pak. Wah kan saya setiap hari mimpi jeung ulama. Saya misalkan ketemu jeung ulama geus maot, misalkan Buya Uci, terus misalkan ieu tandana naonnya Kang ya. Bapak boleh bertanya itu kepada orang-orang yang sudah ini. Tapi kalau kepada ya itu Kang Awang mungkin udah kusiat, amal kusiat itu udah kusiat orang gitu, mungkin jadi gitu Pak. Jadi paling ledek gue paling jadi pasya tarak cuna. Padahal orang suka bareng aja mana cuna nyopet teh. Jadi orang tuh gitu masih gitu. Makanya ibu kan kata saya Pak, silakan Bapak baca di halaman 60 hikam, di sini ada, di sini redaksinya ada. Makanya lebih baik tidak diungkapkan. Ya biasa-biasa baik aktivitas sehari-hari. Jadi itu. Jadi untuk materi ini mungkin juga agak bingung ya. Kenapa kan? Sama Pak seperti Quran. Quran itu kadang ada yang bisa diungkapkan dan ada yang tidak bisa diungkapkan. Seperti ya latudrikul absor atau Quran itu gitu kan. Ya itu kan sifatnya kan agak rancu. Kan kalau dukun kok bisa? Ya dukun mah beda Pak. Apapun yang dia lihat pasti akan dia ungkapkan. Karena untuk menggaet nasabah konsumen. Yang untuk itu waktu sakit tuh. Gitu Pak. Tuh, jadi bahayanya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan.